Di area sini terdapat 3 jalur dan ada 1 jalur untuk kebutuhan perkereta apian. Di titik sebelah sini, jika kita melihat ke atas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan selalu berbahagia. Kali ini kita ketemu lagi di channel Nomotovlog dan masih di episode yang sama, yaitu di susur jalur nonaktif Bandung Ciwidey, lanjutan dari episode sebelumnya. Dan sekarang kita udah di episode kelima ya. Oke, ikutin terus ya. Iya, di sini masih kelihatan rel-relnya, dan kalau ngeliat GPS kita udah nggak jauh dari stasiun Dayakolot. Oke, relnya tampak dari sini, kelihatan rel yang masih utuh, belum tertimbun rumah. Aduh, ada-ada aja ya. Padatnya gimana? Di mana-mana sama. Gimana mau bisa kelihatan gitu sisa-sisa peninggalan? Ya mungkin kebanyakan orang berpikir nggak akan dipakai lagi gitu, dibuat area pemukiman warga gitu. Dan kita juga nggak perlu saling menyalahkan ya, karena kita nggak tahu persis kondisinya gimana, entah itu atas persetujuannya seperti apa. Oke, kita berhenti dulu di sini karena ini udah masuk ke area stasiun. Kata warga sekitar yang tahu sejarah kereta api di sini, di area sini terdapat 3 jalur dan ada 1 jalur untuk kebutuhan perkereta apian. Di titik sebelah sini, jika kita melihat ke atas, itu ada bekas penampungan air atau tandon air, yang mana itu jelas ya bekas-bekas dari peninggalan kereta api. Dan saya akan nyoba buat nyari jalan menuju ke sana, entah lewat mana. Entah lewat mana, tapi ini sangat jelas ya, dari mulai bangunannya, tampak jelas bangunan bekas peninggalan kereta api berupa penampungan air atau tandon air. Ya, teman-teman semua, setelah saya tanya-tanya sama warga ya yang ada di sekitaran sini, akhirnya saya bisa deketin tandon airnya ya, atau tempat penampungan airnya, yang dimana bisa kita lihat sama-sama ternyata ini cukup besar dan cukup tinggi gitu. Saya juga lumayan dibikin takjub ya ngelihatnya, karena memang ini masih kebilang kokoh walaupun ada beberapa besi yang udah dimakan karat gitu kan. Terus tembok-temboknya juga udah mulai mengelupas gitu, tapi saya rasa ini memang karena usia ya, yang diperkirakan udah hampir masuk ke 100 tahun gitu. Mungkin di sekitaran segituan ya, karena memang usia dari jalur rel kereta ini pun udah cukup lama. Oke teman-teman, dari area sini kita bergerak ke arah selatan ya. Nah, di sini ada percabangan. Di sini percabangan pertama sebelum stasiun Dayakolot ya. Kita menuju ke sana.
disinilah letak percabangan berikutnya. Setelah dari tandon air tadi, di petak ini kita bisa ngelihat ya, ada 3 jalur kereta yang dimana di sini percabangannya, dan ini satu udah kepisah karena tadi di jalan yang kita lewatin itu kelihatan ada percabangannya juga di titik yang di gang. Kita bergerak ke arah selatan lagi, agak ke selatan sedikit ya. Di sini kita bisa melihat ada bangunan tua yang sebenarnya agak samar sih. Dan ini adalah bangunan yang kita bisa sebut stasiunnya. Inilah stasiun Dayakolot yang sekarang udah jadi tempat usaha sama warga ya. Kita coba lewatin. Seperti kita lihat masih cukup utuh ya untuk bagian dalamnya tadi, dan di sisi belakangnya ini masuk ke area dimana dulunya adalah tempat relnya gitu ya, maksudnya tempat peronnya berada gitu. Dan di foto juga kita bisa lihat ada foto lama ya yang menggambarkan keadaan stasiun Dayakolot pada zaman dulu. Di sini saya nggak bisa banyak mereview ya karena memang nggak begitu enak lah gitu, karena privasinya mereka bisa jadi terganggu gitu, karena di sini banyak warga juga, dan area sini sudah cukup penuh menjadi pemukiman atau rumah-rumah warga, dimana area peron kereta ini pun udah jadi jalan juga untuk warga gitu. Dan halaman peronnya pun ini udah habis ya. Seperti inilah kondisi keadaan area stasiun di akhir tahun 2020, karena ini memang saya ambil videonya di akhir tahun 2020. Tidak banyak yang bisa kita lihat sisa-sisanya di area sini, yang mudah-mudahan nanti juga bukan jadi satu kendala besar ya untuk proses reaktivasinya gitu. Sedikit bercerita tentang nama dari Dayakolot, itu diambil dari kata Dayeuh yaitu kota, Kolot itu adalah tua, jadi ini adalah kota tuanya kota Bandung, karena memang pada zaman dulunya ini adalah basis atau asal muasalnya kota Bandung. Dan stasiun ini salah satu stasiun yang cukup strategis ya, karena memang ini bisa menjadi pusat ya, pusat lalu lalangnya atau pusat transportasinya dari atau dan arah menuju Bandung Ciwidey begitu. Dan bergerak ke arah utaranya, dari utara sedikit ya dari stasiun, ini ada rumah dinas, di mana rumah dinas ini memang udah sepertinya nggak dihuni ya, dan hanya ada satu yang dihuni yang bercat hijau ini, dan ini juga kemungkinan dicat sama warga atau penghuninya. Dan bisa kita lihat teman-teman, di sebelah rumah yang ada penghuninya tadi, ini ada satu rumah dinas yang sepertinya tidak dihuni ya, karena memang kita bisa lihat tidak terurus gitu. Dan di sini juga ada batas garis ya, seperti bekas banjir gitu, karena di sini memang kawasan rawan banjir yang cukup tinggi juga, lumayan ya. Ini ada bekas bantalan rel juga, yang bantalan besi ya, dan area sini tampaknya memang cukup udah nggak keurus gitu, karena mungkin tadi ya karena rawan banjir jadi warga agak enggan gitu buat tinggal di area sini. Oke, kita agak bergeser lagi ke arah selatan, dimana kita di sini bisa ngelihat ada bekas tiang sinyal mungkin ya, karena di sini memang hanya tiangnya aja, nggak ada bekas kuping sinyalnya itu yang bisa naik turun. Ya seperti ini bekas yang bisa kita lihat ya, sisa-sisa perkeretaapian atau sisa-sisa peninggalan dari perkeretaapian di area stasiun Dayakolot. Oke teman-teman, sahabat-sahabat semua, mungkin di episode kali ini, episode
stasiun Dayakolot kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga menghibur teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penyebutan nama ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya, yaitu di episode Jembatan Irenbrook yang ada di setelah stasiun Dayakolot ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa di episode berikutnya ya.